tidak. Jika memang eee, dokternya menganjurkan untuk tidak berpuasa, untuk, kebaikan ya, ibu hamil, terlebih untuk bayinya sendiri, maka ya sebaiknya mengikuti arahan dari, dokter tersebut ya, untuk tidak, berpuasa. Apalagi disebutkan tadi ada riwayat keguguran. Nah ini, menunjukkan, bahwa, eee, ada masalah ya, ada riwayat seperti ini menunjukkan, eee, kondisinya lemah ya, kondisinya ya memungkinkan, untuk, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya wallahul musta'an. Ya, maka boleh untuk tidak, berpuasa ya atau mengambil rukhsah atau keringanan, ya, tidak melakukan puasa dan, diqadha ya di hari, yang lain. Ya, dan untuk ya keluar dari khilaf ulama kita, ya karena al-khuruju minal, khilaf, keluar dari khilaf itu adalah hal yang, dianjurkan, ya dengan membayar, kafarah, atau membayar, eee, apa namanya, denda, ya membayar, apa namanya, fidyah bukan kafarah ya, membayar fidyah, ya membayar tebusan. Ya jadi dengan, mengqadanya di, luar bulan suci Ramadan dan membayar fidyah. Wallahu taala alam. Nah, Barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, afwan izin bertanya Ustaz, untuk doa Allahumma innaka afuwun dan seterusnya, apakah bisa dibaca juga di luar bulan Ramadan? Tafadhal Ustaz. baik barakallahu fikum. Nah, ya doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah ketika beliau menanyakan, ya, kalau beliau, ingin mendapatkan Lailatul Qadar, dan berada di malam yang, mungkin ya malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka, apa yang, hendak aku, kerjakan, amalan apa? Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini. Ya, meskipun doa ini, adalah terkait ya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkhusus malam Lailatul Qadar, ya tidak mengapa kita mengerjakannya, ya membacakan doanya ini di luar bulan suci Ramadan. Ya, karena, doa secara umum adalah hal yang, dianjurkan, ya. Maka membaca doa seperti ini apalagi makna dari doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Rabb, Engkau adalah, Rabb yang menyukai, ya, memberikan maaf, ya, maka, maafkan dan ampunilah, aku. Wallahu taala alam. Taib Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah Ustaz, bagaimana cara menentukan waktu suci yang tiap bulan berbeda jumlah harinya? Nah, barakallahu fikum. Nah, untuk mengetahui, ya, apakah suci atau tidak, terkhusus wanita, atau muslimah yang, tidak, apa namanya, berubah-ubah, ya, dari bulan ke bulan, waktu haidnya. Maka ini bisa, ya, disiasati dengan, memeriksa, ya, secara berkala. Dan ini juga yang dilakukan oleh, sahabiyat di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sahabat wanita. Ya, yang mereka lakukan adalah, secara berkala, dicek apakah sudah bersih atau tidak, ya. Dan ini sesuatu yang, diketahui oleh, sahabiat wanita, atau para sahabat wanita di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara mereka ada yang pernah bertanya langsung kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya mendapati ada, eee, ya cairan, kekuning-kuningan, ya al-qussah as-sufra. Ya, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya itu adalah tanda belum bersih. Ya, kecuali memang sudah tidak ada ya, warnanya bersih, ya bukan, warna ya kekuning-kuningan, maka itu dipastikan, sudah, suci. Nah, jadi caranya adalah, melakukan pengecekan secara berkala. Ya, wallahu taala alam. Taib Ustaz, jazakallah khairan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukum salat lail dengan membaca Al-Quran dari mushaf? Ya, tafadhal Ustaz. 6, ya, boleh. Ya, boleh, membaca Al-Qur'an, ya setelah Al-Fatihah, ya dari mushaf, ya ketika, qiyamul lail. Ya, tidak mengapa. Wallahu taala alam. Taib, jazakallah khairan Ustaz. Selanjutnya Ustaz, kan kita harus mengikuti pemimpin.
kalau saya bekerja di bawah naungan Muhammadiyah, apakah saya harus berpuasa bersama mereka atau pemimpin yang Nah, dimaksud negara, Ustaz? Barakallahu fikum. nah, barakallahu fikum. Yang dimaksud dengan waliul amr ya tentunya bukan waliul jam'iyah, bukan ketua ormas. Ya, tetapi yang kita diperintahkan dan ini menjadi wajib, ya, menjadi kewajiban adalah taat kepada waliul amr, taat kepada pemimpin kita. Ya, dalam hal ini tentunya pemimpin negara, ya, bukan pimpinan ormas ya. Wallahu taala alam. Baik, jazakallah khairan, Ustaz. Ya, selanjutnya, Afwan, Ustaz, apakah diperbolehkan membaca Al-Quran oleh wanita haid tanpa menyentuh mushaf? Fadal. Nah, untuk membaca ya Al-Qur'an ini sendiri ya khususnya untuk membaca dari mushaf ini hal yang sangat jelas ya di kalangan ulama kita tidak boleh wanita haid membaca dari mushaf ya. Kemudian membaca dari hafalan ya, membaca dari hafalan. Dan ini sama halnya dengan membaca ya tanpa menyentuh ya. Yang satunya dia membaca dari ingatannya, yang satunya membaca dari apa yang dilihatnya tanpa menyentuhnya ya, tanpa menyentuhnya. Ya, dan yang rajih wallahu taala alam adalah ya boleh membacanya dari hafalan ya tanpa menyentuh dari mushaf itu. Ya. Baik, Nah, Ustaz. wallahu taala alam. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan. Ini ada pertanyaan juga. Ya, saya punya ibu mertua umur 84 tahun. Sudah pikun dan kadang beliau lupa kalau sedang berpuasa. Pertanyaannya, apakah beliau wajib fidyah atau seperti apa, Ustaz? Syukran. Fadal, Ustaz. Nah, ya kalau seperti ini ya sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka membayar fidyah. Ya, membayar fidyah tanpa diqadha. Ya, membayar fidyah karena memang tidak memiliki kemampuan untuk itu. Terlebih ketika beliau sudah pikun. Ya, beliau sudah pikun maka kewajibannya adalah membayar fidyah. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan. Ustaz, bagaimana jika beberapa menit azan maghrib, seorang wanita haid, apakah batal puasanya dan mengganti di lain hari? Ya, beberapa menit setelah azan atau sebelum azan? Jika beberapa menit azan maghrib. Oh, ini kayaknya tidak ada. Beberapa menit. Kayaknya sebelum, Ustaz. Nah, Iya. iya sebelumnya. Kalau setelah ya pastinya puasanya sah. Nah, ini bisa dilihat ya dari waktunya. Ya, waktu maghrib yang biasa kita lihat di HP atau jadwal yang biasa dibagikan itu ya biasanya ada di kalender. Nah, kalau waktunya itu sudah masuk, ya, itu patokan kita. Karena kalau berpatok kepada azan di masjid, ya, kadang ada masjid yang lebih cepat, ada yang kadang lambat, ya, beberapa menit, ya, tergantung dari tukang azannya, ya, tergantung dari muadzinnya. Maka ijtihad kita di sini adalah melihat ya dari jadwal waktu sholatnya. Kalau di situ sudah masuk maghrib, maka alhamdulillah ya puasa kita puasa dari al-ukht tersebut sah, tetapi kalau belum masuk ada yang azan cepat ya terdengar azan padahal belum masuk berarti tidak sah puasanya. Ya, wallahu taala alam. Taib, barakallahu fikum, Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi. Ustaz, kapan batas waktu akhir pembayaran fidyah? Apakah berdosa fidyah tertunda, belum dibayar sampai datang Ramadan lagi? Fidyah karena Nah, hamil iya, menyusui. Barakallahu fikum. baik. Barakallahu fikum. Batasnya adalah kemampuan. Ya, batasnya adalah kemampuan. Ketika kita mampu maka kita wajib untuk membayar fidyah tersebut. Ketika kita tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, tidak Allah wajibkan memberatkan kita sesuatu yang kita tidak mampu. Wallahu taala alam. Taib, barakallahu fikum, Ustaz. Afwan, bagaimana jika saat sekolah SMP, SMA ada puasa yang bolong tapi belum diganti dan sekarang kita mau ganti tapi lupa jumlahnya, Ustaz. Bagaimana solusinya? Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau sudah dipastikan ya setelah itu adalah masuk usia balik berarti sudah wajib berpuasa. Nah, sebagian ulama kita ya dalam madhab al-Zahiriyah dan ini dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan juga Syekh Shalih Al-Utsaimin
maka tidak wajib untuk mengqadha, ya. Dan yang disunnahkan adalah memperbanyak puasa-puasa sunnah. Ya, dan puasa-puasa sunnahnya itulah yang diharapkan bisa menutupi ya kekurangan dari ataupun hal-hal yang kita dahulu lalai di dalam mengerjakannya. Ya. Jadi disunahkan memperbanyak puasa puasa sunnah. Ya, memperbanyak puasa sunnah. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan. Bagaimana dengan orang yang punya pekerjaan sebagai driver antar kota dalam provinsi yang terhitung safar? Apakah itu masuk dalam rukhsah atau bagaimana, Ustaz? Nah, masuk dalam rukhsah. Ya, masuk dalam rukhsah dan hendaknya diganti di hari yang lain. Ya, termasuk rukhsah karena safar. Ya, karena safar, ya sekalipun itu adalah profesi, ya karena dia setiap harinya safar maka ya dia bisa mengambil rukhsah itu. Ya. Allah taala alam. Baik, ini ada pertanyaan. Apakah wajib mengganti puasa bagi orang yang pernah keluar dari Islam? Nah, seperti yang tadi kita sebutkan ya bahwa yang disunahkan adalah memperbanyak ya puasa nafilah. Ya, adapun tadi ya ketika dia sudah murtad ya maka dia tidak wajib berpuasa. Ya, dia tidak wajib berpuasa karena telah keluar dari Islam. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah untuk istiqomah di atas Islam ini. Wallahu taala alam. Baik, barakallahu fikum, Ustaz. Tinggal 1 menit mungkin kita tutup dengan pertanyaan ini. Afwan, Ustaz mau bertanya, kapan batasan waktu bersahur? Nah, batasan waktu bersahur adalah adzan, ya, adalah adzan. Tetapi untuk kehati-hatian ya, untuk kehati-hatian ini juga jangan disalahpahami. Ya, ketika diletakkan oleh para pemangku kebijakan khususnya dalam hal ini Wizarah Syu'un al-Islamiyah atau Kementerian Agama ya waktu imsak biasanya 15 menit ya sebelum waktu azan. Nah, ini adalah waktu kehati-hatian. Ya, jadi ini juga bagus sebenarnya. Ya, jangan kita anggap negatif itu adalah hal yang keliru, itu adalah hal yang tidak benar. Ini adalah waktu untuk kita berhati-hati, sekaligus waktu untuk kita siap-siap sholat subuh. Ya, maka ini adalah waktu yang kita berhati-hati. Ya, kecuali memang ada yang bangunnya telat dan harus makan, maka silahkan makan sahur sampai dengan mendengarkan adzan atau kita sebutkan tadi melihat jadwal imsaknya. Bukan jadwal ininya ya, imsak yang 15 menit antara azan. Tetapi jadwal jadwal adzannya, jadwal masuk waktu sholat subuhnya. Ya, silahkan makan. Ya, sampai diperhatikan apalagi sekarang HP ini sangat canggih, itu bisa hitung per detiknya. Ya, hitung per detiknya. Ya Allah taala alam, semoga akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjalani ibadah puasa pada tahun ini dengan baik dan kita keluar darinya sebagai orang-orang yang mendapatkan banyak limpahan pahala dan karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Baik, jazakallah khairan, Ustaz, atas ilmunya dan jawaban dari setiap pertanyaan peserta. Ya, meskipun ada masih banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab karena kita terikat dengan waktu dan insya Allah setelah ini akan ada materi selanjutnya. Ya, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ustadz atas waktunya, kesempatannya, ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan kebaikan yang sempurna dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pemberat di timbangan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, jazakallah khairan. Barakallah. Mungkin ada closing statement, Ustaz. Tafadhal. Nah, ya sambil kita menunggu Ustadz kita, Ustadz Satnanto, akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ya bahwa puasa itu adalah junnah yastajinnu bihi al-'abdu minan nar, bahwa puasa itu adalah tameng di mana seorang hamba ya menggunakannya untuk melindunginya dari api neraka. Ya, oleh karenanya Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala ya beliau ketika ditanya tentang hadis ini beliau menyampaikannya ya meriwayatkan hadis ini beliau menyebutkan bahwa di yaumul hisab nanti
Allah Subhanahu wa taala setelah menyelesaikan hisab perhitungan di antara hamba-hambanya, kemudian ada kezoliman yang dilakukannya dan kezoliman itu tentunya harus ditebus dengan pahala-pahala yang dikerjakannya atau yang didapatkannya sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika tidak tersisa lagi pahala dari hamba ini kecuali pahala puasanya. Ya, ini bahayanya kita melakukan kezoliman terhadap saudara kita. Diambil pahala-pahala kebaikan kita. Ya, beliau menyebutkan sampai ketika tidak ada lagi tersisa dari pahala-pahala kebaikan kita karena kezoliman dosa yang kita lakukan terhadap saudara kita kecuali puasa kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan? Maka Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan yang diberikannya maka akan menutupi itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan tetap memberikan pahala puasa yang sempurna ini dengannya kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita sia-siakan puasa kita ini. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu beliau menyebutkan bahwa puasa itu adalah junnah lam yakhriqha. Bahwa puasa itu akan menjadi tameng dari neraka, menghalangi kita masuk dari neraka malam yakhriqha. Ya, selagi orang itu, hamba itu tidak merusak tameng itu. Kalau tameng itu rusak, puasa kita tidak jaga dengan baik, kita tidak tunaikan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka rusaklah tameng yang akan menghalangi kita masuk ke dalam neraka. Maka sangat penting bagi kita untuk memperhatikan hukum-hukum puasa ini agar tidak rusak, agar kita memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala amalan terbaik puasa kita ini, dengannya Allah lindungi kita ya dari api neraka. Ya, Allah taala alam. Baik, ya, jazakallah khairan Ustaz. Syakarallahu lakum. Dan selanjutnya para peserta insya Allah kita akan lanjutkan ke tema selanjutnya. Ya. Ustaz, astagfirullahaladzim bil khuruj barakallahu fikum. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Ya, Ustaz. Barakallahu lakum. Barakallahu. Baik. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan lanjutkan ke tema selanjutnya. Tadi Ustaz Imron telah menyebutkan bahwa puasa itu akan senantiasa menjadi junnah apabila kita menjaganya, termasuk menjaganya dari pembatal-pembatal. Oleh karenanya perlu ilmu untuk hal itu, dan insya Allah di tema kedua yang akan kita bahas adalah awas ini pembatal-pembatal puasamu, yang akan disampaikan oleh Ustadz Sadnanto. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Hayakumullah. Kaifa halkum Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Allah. Sudah jahil Ustadz? يمكن هذا PowerPoint. Oh, طيب. بسم الله. أبدأ مباشرة. تفضل Ustadz. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada kaum muslimat, para ummahat, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di Madinah An-Nabawiyah ataupun di kota Riyadh, di kota Qasim maupun di tanah air tercinta. Alhamdulillah sekarang kita sudah di hari Sabtu, tepatnya tanggal 28 Sya'ban. Mungkin tinggal sehari lagi atau 2 hari lagi akan datang bulan Ramadan. Sudah saatnya kita semua mempersiapkan diri untuk menyambut bulan yang penuh hikmah ini, penuh berkah, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi pembersihan hati ataupun dari segi keilmuan fikih tentang puasa.
yang mana alhamdulillah kita telah menyelesaikan 2 sesi tentang fikih wanita dalam berpuasa. Dan insya Allah akan kita membahas materi yang terakhir yang insya Allah berkaitan tentang hal-hal yang membatalkan puasa, beberapa hal yang tidak membatalkan puasa, serta udzur-udzur yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, masalah hal-hal yang membatalkan puasa. Mungkin satu-satu, Ustaz Mubarak. Ya. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Hal ini memang sudah jelas sekali kalau kita makan dan minum dengan sengaja, sedangkan kita sedang berpuasa maka batalah puasa kita. Masuk pula termasuk hal-hal yang masuk ke perut kita, baik yang berhubungan dengan masalah-masalah kontemporer yang telah dibahas di sesi yang pertama, seperti infus, seperti merokok dan lain-lainnya. Itu juga membatalkan puasa karena maknanya seperti makan dan minum secara sengaja. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sampai jelas pada kalian terbit fajar. Itu maksud dari ayat tersebut. Jadi kalau sudah terbit fajar maka kita tidak dibolehkan makan dan minum dengan sengaja karena akan membatalkan puasa kita. Dan itu juga sudah ijma' para ulama bahwa orang yang berpuasa wajib menahan diri ketika berpuasanya dari makanan dan minuman. Hal itu harus ketika sudah terbit fajar langsung berhenti. Tidak boleh makan dan tidak juga boleh minum. Karena sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, yang mana tidak ada perselisihan, maksudnya ijma' para ulama, ketika terbit fajar dan makanan ada di mulut kita, maka hendaklah dilemparkan makanan itu lalu melanjutkan puasanya dan menyempurnakannya. Kalau dia menelannya, ini kata beliau dalam menukil perkataan para ulama, setelah tahu fajar maka batal puasanya. Lalu beliau menyebutkan dalil bahwa Bilal dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu Bilal Ibnu Rabah beradzan ketika malam, lalu makanlah dan minumlah sampai yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai beradzan Ibnu Ummi Maktum. Itu ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Ada pun hadis yang masyhur sekali, mungkin sebagian kita pernah mendengar, idza sami'a ahadakumun nida, apabila salah seorang kalian mendengar adzan, wal ina'u ala yadihi, lalu piringnya masih ada di tangannya, fala yadau hatta yaqdiya hajatah, maka janganlah dia meletakkannya sampai menghabiskannya. Itu ada di Sunan Abi Dawud, namun dilemahkan oleh Abu Hatim Ar-Razi. Beliau mengatakan laisa bisahih, hadis ini tidak sahih, maksudnya lemah. Adapun kalau ada para ulama yang mensahihkan hadis ini atau menghasankan, maka artinya yang telah dijelaskan oleh Imam Khattabi dalam kitabnya Ma'alimus Sunan, bahwa maksud adzan itu adalah adzannya Bilal bin Rabah yang mana belum masuk ke subuh tapi masih malam. Itu maksud dari hadis itu. Makanya seorang muslimah yang lagi bersahur misalkan, lalu mendengar adzan subuh yang sudah jelas itu waktu fajar, maka hendaknya lebih baiknya berhenti makan, jangan melanjutkannya. Karena ini sesuai dengan ayat Al-Quran, sesuai dengan hadis Ibnu Umar dan Aisyah yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim,
dan sesuai pula dengan ittifaq kesepakatan para ahli ilmu yang telah dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Yang kedua, pembatal yang kedua itu bersetubuh dengan sengaja. Itu sudah jelas sekali, karena hal ini bahkan perkara yang sangat berat sekali, yang mana ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah menceritakan bahwa ketika itu sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu datang seseorang kepada beliau dan mengatakan, halaktu ya Rasulullah, saya celaka. Maksudnya apa? Batal puasanya dengan sengaja melakukan apa? Malaka, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ada apa? Qala waqa'tu ala imraati wa ana shaim. Saya mendatangi istri saya sedang keadaan puasa. Itu menunjukkan bahwa puasa akan batal apabila dilakukan hal seperti ini. Dan itu juga sudah ijma' para ulama bahwa bersetubuh dengan sengaja itu membatalkan puasa, yang mana dinukil oleh Ibnu Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid. Yang ketiga, pembatal yang ketiga, keluarnya darah haid dan atau nifas. Itu sudah jelas pula, karena ada di sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Itu ada di Sahih Imam Bukhari. Artinya apa? Bukankah wanita apabila datang haid dia tidak sholat dan tidak pula puasa? Itu menunjukkan bahwa keluarnya darah haid langsung batal puasanya dan tidak boleh berpuasa. Dan bagaimana dengan nifas? Kalau kita lihat di hadis ini cuma darah haid saja. Namun dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni bahwa yang namanya wanita haid dan wanita yang nifas, yang sedang kena nifas, yaitu setelah melahirkan, itu sama saja. Karena darah nifas itu adalah darah haid dan hukumnya seperti haid. Itu ada di kitab Al-Mughni. Lalu yang keempat, pembatal yang keempat, niat berbuka puasa. Ini hati-hati sekali. Yang namanya puasa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus dengan niat. Apakah dia niatnya sedang mau berpuasa atau niatnya tidak berpuasa? Ketika dia niat berpuasa, maka ibadah itu akan sah. Ketika niatnya tidak berpuasa, yaitu dengan niat berbuka puasa, walaupun belum makan apapun atau belum minum apapun, tetap puasanya itu batal, karena dia telah merusak puasanya dengan apa? Mengubah niatnya, tadinya puasa tidak puasa. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan terkandung pada niatnya. Kalau niatnya tidak berpuasa, maka batalnya puasa. Itu ada di Sahih Imam Bukhari dan Muslim. Yang kelima, pembatal yang kelima, riddah. Maksudnya apa? Dia murtad. Murtad itu keluar dari Islam. Jadi ketika seseorang sedang berpuasa misalkan 15 hari, ketika di hari yang ke-15, di siang hari murtad, maka puasa yang ke-15 itu tidak sah, langsung batal. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yartadid minkum", barang siapa di antara kalian yang murtad an dinihi, dari agamanya, disebutkan di sananya, habitat a'malum fid dunya wal akhirah, maka batalah seluruh amalan yang ada di dunia maupun di akhirat. Maksudnya Pak, ketika itu puasa yang ke-15-nya batal. Karena yang namanya puasa termasuk amal perbuatan. Makanya amalan apapun termasuk puasa akan menjadi batal. Dan itu juga sudah ijma' para ulama, yang mana dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Di sana beliau mengatakan, kami tidak mendapati perselisihan antara ulama, barang siapa yang murtad dari Islam ketika dia berpuasa,
maka batalah puasanya. Dan dia harus mengqadha hari itu ketika dia masuk Islam kembali. Itu ada dinukil oleh Ibnu Qudamah. Jadi yang diulang puasanya ke-15-nya saja, seperti yang saya utarakan tadi. Ketika dia masuk Islam lagi, ketika Lebaran, rame ya Lebaran, senang masuk jadi orang Islam, terkesan, akhirnya masuk Islam lagi di hari Idul Fitri, maka dia harus mengqadha yang hari ke-15 itu saja. Yang 1 sampai 4 tidak usah diqadha, tapi yang hari itu saja diqadha. Jadi 15 sampai misalkan 29 atau 30 dia berpuasa. Lalu apa yang dilakukan kalau mereka itu membatalkan yang puasa dengan hal-hal yang kelima itu? Bagi yang ke-1, yaitu makan dengan minum dengan sengaja dan niat berbuka puasa, maka dia harus mengqadha hari itu yang dia batal ya, ketika itu dia berbuka puasa, disertai dengan taubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dengan taubat, harus dengan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang keluar darah haid dan nifas, maka dia mengqadha hari yang tidak berpuasanya saja. Misalkan dia haid selama 7 hari, maka dia mengqadha 7 hari saja. Misalkan nifas 7 hari misalkan ya, sebelum Lebaran nifas dia itu seminggu, maka dia juga mengqadha 7 hari itu saja. Karena sebagaimana ada di hadis Bukhari dan Muslim yang mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yusibuna dzalik, yaitu kami pernah haid, fanu'maru biqada'is shaum, lalu kami diperintahkan untuk mengganti puasa, mengqadha puasa, wala nu'maru biqada'is shalah, namun kami tidak diperintah untuk mengqadha salat. Dan itu sudah ijma' para ulama yang mana dinukil oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Lalu untuk yang bersetubuh dengan sengaja, maka dia harus membayar kafarah, yang mana dia di sore saya Imam Bukhari dan Muslim. Kafarah yang pertama harus dengan urutnya. Yang pertama memerdekakan budak. Kalau tidak bisa, maka dia harus puasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa pula dia mengasih makan 60 orang miskin. Itu kafarah bagi orang yang melakukan hal yang kedua. Termasuk pula wanitanya, bukan cuma laki-laki saja. Karena dia telah menodai bulan Ramadan, telah menodai puasanya di bulan Ramadan dengan melakukan hal yang kedua. Dan itu sudah jelas kalau di dalam hadis itu tidak tercantum bahwa istrinya untuk membayar kafarah, itu mungkin dia itu ketika itu dalam keadaan tidak puasa atau ada udzur-udzur yang lain. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi dalam kitabnya. Yang pertama di Mughni, yang kedua di kitab Al-Majmu'. Dan yang murtad tadi dia harus mengqadha puasanya seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, beberapa hal yang tidak, silakan beberapa hal yang tidak membatalkan puasa. Yang tidak membatalkan puasa, yang pertama makan dan minum karena lupa, atau karena salah, atau karena tidak tahu. Yang pertama, dalil yang pertama, kalau lupa dia makan dan minum, maka puasanya tidak batal. Itu sebagaimana ada di dalam hadis Rasulullah SAW yang ada di Sahihain, di Sahih Bukhari dan Muslim, man nasya wa huwa shaim, barang siapa yang dia lupa dalam keadaan puasa, fa akala aw syariba, lalu dia makan dan minum, falyutimma shaumah, maka hendaklah dia
menyempurnakan puasanya. Itu menunjukkan bahwa puasanya tidak batal. Dalil yang kedua, kalau salah, ya, misalkan dia ketika puasa, ketika itu mendengar azan yang ada di desanya, ternyata kesalahan muadzinnya. Ternyata 15 menit atau 10 menit sebelum waktunya maghrib datang, dia itu makan karena mendengar azan. Itu salah. Maka hal ini juga tidak membatalkan puasanya. Ada di dalam Sahih Bukhari yang mana Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, beliau menceritakan dalam hadis itu, kami berbuka puasa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendung. Ternyata ketika itu kami makan, muncul matahari lagi, ternyata belum terbenam matahari. Dan di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan untuk mengqadha puasanya. Itu menunjukkan bahwa puasanya tidak batal, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Dalil yang ketiga yaitu yang tidak tahu, ya, makan dan minum tidak tahu hukumnya. Ternyata makan dan minum itu membatalkan puasa. Dia tidak tahu, itu pula tidak membatalkan puasa orang tersebut karena tidak tahu hukumnya. Itu ada di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mana dijelaskan oleh hadis salah seorang sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Beliau itu ketika itu memahami ayat yang mana hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, bahwa ketika jelas antara benang putih dan benang yang hitam, lalu diletakkan di bawah bantalnya. Ternyata ayat itu bukan maksudnya benang asli yang diletakkan di bantalnya. Sampai terlihat sudah jelas, walaupun subuh, benang yang ada di bawah bantal itu tidak akan jelas, ya kan? Ternyata dia masih tetap makan dan minum ketika sudah terbit fajar. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa maksud benang di sini yaitu benang fajar yang putih, yang benang hitamnya maksudnya itu malam. Maksudnya ketika terbit fajar yang kedua, yaitu terbit ketika subuh datang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak menyuruh dia untuk mengqadha puasanya. Yang kedua, di antara hal yang tidak membatalkan puasa yaitu mencium atau dicium. Jadi hal ini tidak membatalkan puasa pula. Hal itu sudah terjadi di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dan Aisyah sendiri yang telah menceritakan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium salah satu istrinya dalam keadaan berpuasa, dan itu tidak membatalkan puasanya. Namun kalau tidak bisa mengendalikan, maka hendaknya tidak melakukannya. Khawatir kebablasan atau keluar air itu malah membatalkan puasa yang sangat parah. Yang ketiga, beberapa hal yang tidak membatalkan puasa: mandi ataupun mengguyurkan air ke kepalanya, itu pula tidak membatalkan puasa. Ada sebagian masyarakat awam di daerah kita atau di mungkin keluarga kita nggak boleh mandi dengan mengguyurkan ke atas kepala ketika puasa, makan batal. Itu hal yang salah. Yang benar, mandi atau mengguyurkan air ke kepala seseorang yang sedang puasa itu tidak membatalkan puasa. Termasuk renang, itu tidak pula membatalkan puasa. Hal itu sudah dilakukan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di Sahih Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Aisyah dan Ummu Salamah bahwa beliau itu ketika itu sedang keadaan junub,
lalu terbit fajar. Nah, beliau belum mandi. Lalu ketika adzan subuh, beliau tsumma yaktasilu wa yasum. Lalu beliau itu mandi dan berpuasa. Itu menunjukkan bahwa beliau itu ketika itu mandi tidak membatalkan puasanya. Dan ada hadis yang kedua, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di suatu tempat dan panas sekali dan beliau sedang berpuasa. Lalu beliau mengguyurkan kepalanya itu ada kepalanya air. Agar apa? Karena dia itu sedang dahaga dan panasan ketika itu sedang berpuasa. Ada di Sunan Abi Dawud dan disahihkan isnadnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Yang keempat, berkumur dan menghirup air. Hal ini juga tidak membatalkan puasa. Di antaranya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara dalilnya bahwa ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk para sahabatnya berlebih-lebihan dalam berkumur atau menghirup air ke dalam hidungnya. Itu di sana wabalik filistinshak illa antakuna shaiman, kecuali kalian dalam keadaan berpuasa. Itu menunjukkan bahwa boleh berkumur, boleh menghirup air, cuman jangan berlebih-lebihan sampai bisa masuk ke dalam perutnya. Itu malah membatalkan. Di sini diriwayatkan oleh Sunan Arba'ah, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Itu pula tidak membatalkan puasa. Yang kelima, hal yang tidak membatalkan puasa itu adalah berbekam. Yang kelima, berbekam itu pula tidak membatalkan puasa. Termasuk donor darah, itu juga tidak membatalkan puasa. Jadi berbekam itu boleh untuk orang yang sedang berpuasa dan tidak membatalkan puasanya sebagaimana pendapat mayoritas para ulama. Jadi ada sebagian ulama, bahkan para sahabat pula mengatakan batal. Cuman ada sahabat yang lebih banyak lagi mengatakan itu tidak membatalkan puasa. Dan wallahu a'lam bishawab, itulah pendapat yang paling kuat. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, ada di Sahih Imam Bukhari, bahwa ihtajaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa huwa shaim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa, beliau dalam beliau berbekam dalam keadaan berpuasa. Adapun hadis-hadis yang melarang tentang puasa atau menyatakan bahwa yang namanya berbekam itu membatalkan puasa, itu hadisnya wallahu a'lam mansukh, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Beliau Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala menjelaskan kenapa mansukh, karena ada hadis yang lain yang sahih, ada di Sunan Kubra yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rakhasa fil hijamah bis-shaim, membolehkan untuk orang berpuasa untuk apa? Berbekam. Itu menunjukkan bahwa berbekam itu membolehkan dan sudah diringankan, bukan malah membatalkan puasa. Namun perlu hati-hati, ini sangat penting sekali. Hukumnya makruh berbekam ketika berpuasa kalau menyebabkan tubuhnya itu lemah. Dan hukumnya haram apabila menyebabkan dengan berbekam itu dia malah batal puasanya. Lemah langsung tal, itu malah hukumnya haram. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Wallahu a'lam bishawab. Yang keenam, ada nggak yang keenam? Dalam keadaan junub. Jadi
yang namanya keadaan junub itu tidak batal puasanya. Yang batal yang tadi disebutkan di materi yang pertama tadi. Ya. Yang ini keadaan junub itu tidak batal. Jadi melakukan misalkan bersetubuh sebelum ketika malamnya. Ketika subuh masih belum mandi, itu dia junub, namun puasanya tidak batal. Dan begitu pula kalau mimpi basah, itu juga tidak batal puasanya. Ada hadis yang kita sebutkan tadi di Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati fajar beliau masih keadaan junub. Dan banyak sekali masalah-masalah yang lain yang menjelaskan bahwa hal-hal yang tidak membatalkan puasa ini cuma contoh saja. Misalkan seperti menghirup, mencium parfum, nah itu tidak mengapa, bersiwak, menelan ludah, dan hal-hal yang lain yang kontemporer yang telah dijelaskan di sesi yang pertama. Materi yang ketiga, silakan. Udzur-udzur yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Udzur yang pertama, sakit. Nah, itu sudah jelas sekali karena ada di Al-Qur'anul Karim yang mana disebutkan di sana telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, mungkin bisa ditambahkan yang kedua, Ustaz Mubarak, ya, karena ini ayatnya satu. Barang siapa di antara kalian sakit atau dalam keadaan safar, dijelaskan di sana oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', idza wa aradal fitr, dan dia itu ingin berbuka, falahul fitru, maka dia boleh berbuka puasa, wa alaihi iddatu min ayyamin ukhar. Jadi yang maksud di sini untuk mengganti di hari yang lain, maksudnya yang berbuka karena sakitnya dan karena puasanya. Kalau tidak berbuka, maka tidak butuh untuk menggantinya di hari yang lain. Dan sudah ijma' para ulama bahwa orang yang sakit dan orang yang bersafar dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ada hadis yang lain yang berkaitan dengan bersafar, bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang puasa ketika bersafar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Kalau kamu mau, maka berpuasalah. Kalau ingin juga, silahkan berbuka. Itu ada di Sahih Imam Bukhari dan Muslim. Namun kalau kita jelaskan, kalau orang yang sedang musafir, kalau berpuasa maka sah puasanya, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagian para sahabat radhiyallahu anhum. Namun ini perlu diperhatikan, kalau safarnya itu sangat sulit sekali dan menyusahkan, maka dia lebih utama tidak berpuasa. Misalkan safarnya dengan panas sekali, ya, sangat panas sekali di padang pasir dan lain-lainnya, atau di laut dan lain-lainnya, itu sangat sulit sekali untuk berpuasa, maka lebih utama dia itu tidak berpuasa. Karena ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Sahih Imam Bukhari dan Muslim, "Laisa minal birri as-saumu bis-safar." Tidak termasuk kebaikan berpuasa dalam keadaan safar. Kalau safarnya ringan, tidak berat, seperti misalkan safar di dalam pesawat, itu ringan sekali, ber-AC, ya kan, dan bisa tidur dengan nyaman, itu ringan, maka berpuasa itu lebih utama. Namun ibu kayaknya beratnya, karena di pesawat biasanya makanannya enak-enak. Kalau puasa nggak dapat. Kalau tidak puasa
dapat, ya kan? Kalau puasa tidak dapat. Makanya, namun kalau puasanya ringan, lebih baiknya dia itu berpuasa. Karena sebagaimana keumuman ayat yang ada di Al-Qur'anul Karim, wa antasumu khairul lakum. Dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Kalau puasanya menyebabkan, ini yang paling penting sekali ini, dia itu malah menyebabkan kematian atau dia binasa. Kalau puasa ketika safar, maka dia akan mati. Maka hal ini wajib dia itu tidak berpuasa. Diharamkan untuk berpuasa, wajib untuk berbuka puasa. Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam jurang kebinasaan, termasuk kematian. Dan sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ada safar di Fatu Makkah, beliau mengatakan di sana ada di Sahih Muslim, ulaikal usah, maksudnya mereka itu yang berpuasa, orang yang bermaksiat. Nah, itu menunjukkan hal itu safar yang pada waktu itu menyebabkan kebinasaan seseorang. Yang ketiga, udzur yang ketiga, lanjut usia. Maksud di sini yang sudah lanjut usia, yang tidak bisa lagi mampu untuk berpuasa. Namun kalau lanjut usianya masih mampu berpuasa, maka dia wajib. Maksud lanjut usia di sini adalah yang tidak mampu lagi berpuasa. Itu tidak mengapa dia tidak berpuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka apabila dia berbuka, hendaklah dia membayar fidyah, yaitu mengasih akan orang miskin. Itu sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari. Lalu sudah ijma' para ulama pula, belum ya Ustaz Mubarak? Sudah ijma' para ulama bahwa baik nenek atau yang kakek, yang tua renta, yang tidak mampu lagi berpuasa, maka dibolehkan dia itu tidak berbuka puasa. Dan dikiaskan bagi orang yang sakitnya tidak bisa sembuh lagi. Jadi orang yang sakitnya tidak bisa sembuh lagi, maka dia seperti orang yang sudah tua renta yang tidak mampu berpuasa lagi, maka dia tidak puasa, tidak mengapa, dan membayar fidyah. Yang keempat, udzur yang keempat, haid dan nifas. Ini udzur bagi khusus wanita. Jadi bagi wanita yang sedang haid dan sedang nifas, maka dia tidak boleh berpuasa, ya. Seperti yang tidak disebutkan tadi dalam hadis yang tadi, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita yang sedang haid tidak puasa dan tidak pula tidak sholat dan tidak pula berpuasa? Ada di Sahih Bukhari. Dan juga orang yang nifas sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah. Dan itu sudah ijma' para ulama bahwa wanita yang sedang nifas, wanita yang sedang haid tidak sah puasanya. Dia tidak wajib berpuasa. Bahkan diharamkan bagi mereka itu untuk berpuasa dan wajib mengqadhanya di hari yang lain. Yang kelima, ini yang terakhir, udzur yang terakhir, yaitu tentang hamil dan menyusui. Jadi bagi wanita yang sedang hamil dan sedang menyusui itu tidak mengapa untuk tidak berpuasa. Hal itu sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Taala wada'a
Sesungguhnya Allah Ta'ala meringankan anil musafir as-sauma, dari orang yang bersafar untuk tidak berpuasa, wasyatras shalah, dan setengah sholatnya. Wa anil hamil, ini maksud dari hadis ini yang saya bawakan. Wa anil hamil awil murdi', dan meringankan pula untuk wanita yang sedang hamil dan sedang menyusui as-sauma, meringankan apa? Untuk tidak berpuasa. Itu sudah jelas sekali. Dan apa yang dilakukan untuk wanita yang sedang hamil dan berpuasa, yang sedang menyusui, yang tidak berpuasa, apa yang harus dia lakukan apabila tidak berpuasa? Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa apabila wanita yang sedang hamil dan sedang menyusui, idza khafata, apabila dia khawatir. Dijelaskan oleh Imam Abi Dawud, khawatir kepada apa? Kepada anaknya. Jadi bukan pada dirinya sendiri. Aftarata, dia boleh berbuka. Wa at'amata, dan dia membayar fidyah dengan memberi orang miskin. Ya. Maka nakul yaumin miskina, setiap harinya satu orang miskin. Itu sudah pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, dan sanadnya sahih. Kata Ibnu Qudamah bahwa tidak ada yang menyelisihi di antara sahabat yang lain fatwa kedua sahabat ini. Ini menunjukkan bahwa hal ini sudah dilakukan oleh para sahabat di zamannya atau zaman tabi'in. Itu kalau khawatir kepada anaknya, maka dia itu cukup dengan membayar fidyah. Dalilnya apa? Fatwa kedua orang sahabat ini. Kalau, nah ini perlu hati-hati, dia itu menyusuinya dan menghamilnya karena khawatir kepada dirinya sendiri, maka dia wajib mengqadha saja. Itu dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Bahkan beliau mengatakan, saya tidak mendapati perselisihan di antara kalangan para ulama. Karena itu seperti orang yang sakit, yang khawatir pada dirinya sendiri. Kalau dia khawatirnya kepada dirinya sendiri dan anaknya, maka juga cukup dengan mengqadha saja. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Perlu diperhatikan bagaimana cara membayar fidyahnya. Bagaimana caranya? Ada dua cara. Kalau kita lihat dalam ayat Al-Qur'anul Karim, fidyatun ta'amu miskin. Dia membayar fidyah dengan memberi makanan orang miskin ataupun orang fakir, ya sama saja. Itu tidak mengapa, dan ini umum. Dan para ulama ada yang menjelaskan bagaimana caranya. Yang pertama yang dijelaskan langsung oleh perilaku sahabat Rasulullah SAW, yaitu Anas bin Malik. Bagaimana caranya? Bikin makanan yang banyak dalam satu nampan yang besar, silahkan. Berapa dia tidak berpuasa, misalkan 5 hari. Dipanggil 5 orang miskin untuk menghabiskan makanan yang telah dia buat itu. Itu cara yang pertama. Mengumpulkan orang miskin sejumlah hari yang dia tidak berpuasa untuk makan di rumahnya, dan makanannya cukup untuk orang sejumlah mereka itu tersebut. Itu ada di Athar Anas bin Malik, ada di Sunan Daraqutni, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Al-Irwa. Ataupun boleh juga dia bikin makanan box, misalnya catering, bukan catering ya, yang box. Itu sejumlah berapa box, misalkan nggak berpuasa 10 hari.
dia itu bikin 10 box dibagikan ke 10 orang miskin beserta lauk pauknya. Itu kedua cara itu silakan bisa dipilih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah, dan sudah selesai di sesi yang ketiga. Silakan kalau ada pertanyaan. Insya Allah soal-soal untuk hadiahnya atau untuk kuisnya akan dibagikan beberapa menit yang akan datang setelah sesi tanya jawab selesai. Silakan Ustaz Mubarak kalau ada pertanyaan. Baik, Ustaz, jazakallah khairan atas ilmunya. Barakallahu fikum. Ya, selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. لكن قبل ذلك بالنسبة لتحضير هذا الرابط يشمل المجلسين؟ Nah, Oh ya, ya sebelum ke tanya jawab, kami infokan kepada seluruh peserta bahwasanya link absensi yang telah di-share itu mencakup majelis kedua dan majelis ketiga yang saat ini. Jadi yang sudah mengisi maka nggak tidak usah. untuk mengisi. Tapi Ustaz, di sini ada pertanyaan. Silakan. Bismillah, afwan Ustaz. Bagaimana hukumnya perempuan yang alami keguguran di bawah 3 bulan? Apakah darah yang keluar terhitung darah nifas atau istihadah? 3 bulan kalau kita lihat sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, arba'una yauman, arba'una yauman, arba'una yauman. Itu berapa bulan itu? 120 hari ya. Ada sebagian para ulama kalau memang berpendapat kalau memang kegugurannya di bawah ketika sebelum ditiupkan ruhnya, maka itu termasuk istihadah. Kalau memang sudah ketika ditiup ruhnya, maka termasuk darah nifas. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, Ustaz. Ya, selanjutnya, afwan Ustaz, bagaimana kalau ibu menyusui yang mengqadha puasanya yang karena kekhawatirannya pada diri sendiri, tetapi untuk menjaga bila umur tidak sampai dia membayar fidyah dan tetap mengqadha puasanya. Apakah ini bisa, Ustaz? Syukran. Jadi dia itu pengen mengkodok ya. Nah, Ustaz. Apa ingin fidyah? Oh, fidyah. Jadi orang yang karena khawatir, ibu yang menyusui atau yang hamil karena khawatir pada dirinya sendiri, maka dia harus mengkodok. Harus mengkodok karena seperti orang yang sedang sakit yang khawatir atas dirinya sendiri. Kalau misalkan ya ada uzur yang memang sulit sekali, misalkan dia itu hamil setiap tahun, kayaknya berat sekali setiap tahun hamil, nggak mungkin dia mengkodok. Maka hal ini termasuk ke hukum yang mana yang tidak mampu untuk mengkodoknya, maka dia itu boleh untuk membayar fidyah. Wallahu a'lam. Saya Ustaz, jazakallah khairan. Ya, selanjutnya ya kita sortir dulu pertanyaannya. Afwan Ustaz, bagaimana ketika ibu nifas menyusui terlanjur membayar fidyah dan tidak mengqadhanya? Apakah dia tidak berdosa ataukah harus mengqadhanya di Ramadan berikutnya? Harus mengkodok di tahun berikutnya karena fidyahnya itu tidak dianggap, karena yang namanya nifas harus mengkodok, bukan membayar fidyah. Baik. Selanjutnya, kalau ada orang tua yang sakit dan tidak sempat membayar hutang puasanya, qadarullah beliau meninggal, itu bagaimana Ustaz? Kalau ini orang sakit sudah tua, Pak, ulangi bisa soalnya. Kalau ada orang tua yang sakit dan tidak sempat membayar hutang puasanya, qadarullah beliau meninggal. Nah, itu bagaimana Ustaz? Nah, jadi kalau orang tuanya itu memang dia tidak mampu secara asal, lalu dia sakit, maka
hendaklah walinya itu membayar fidyah untuknya. Kalau dia orang tuanya itu memang masih mampu untuk berpuasa, cuman dia ketika itu sakit dan qadarullah meninggal, maka hendaklah disunahkan ya, karena untuk mengkodonya nggak mungkin, itu sudah qadarullah dan sudah termasuk udzur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun disunahkan untuk para walinya itu untuk mengkodoknya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man mata wa alaihi siyam, shoma anhu waliyuh." Barang siapa yang meninggal dan dia masih punya hutang puasa, maka hendaklah walinya untuk mengqadha puasanya. Itu ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Namun perintah di sini bukan perintah untuk wajib, tapi apa? Untuk sunnah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, Ustaz. Selanjutnya, Bismillah Ustadz, bolehkah niat puasa di awal langsung 30 hari? Sehingga tidak perlu niat tiap hari. Oh, silahkan. Ya, silahkan dia itu niatnya ketika awal Ramadan, dan lebih utamanya ketika malam niat, itu lebih utama. Cuman kalau sudah dari awal silahkan, karena itu sudah termasuk niat satu paket dari satu bulan, tidak mengapa. Intinya dia itu berniat. Namun perlu hati-hati, ada hadis yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak berpuasa ya, yang tidak lam yubayyit, maksudnya di sini tidak niat ketika malamnya, fala siyamalahu, maka dia itu tidak ada puasa baginya. Itu untuk berhati-hati, hendaklah seseorang kalau ingin berpuasa wajib, maka dia itu harus berniat ketika malamnya. Allah a'lam. Barakallahu fikum, Ustaz. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Jika lanjut usia, dia tidak bisa lagi berpuasa, maka dia wajib membayar fidyah. Nah, apakah fidyah tersebut dibayar untuk diri sendiri atau walinya yang membayar, seperti anaknya? Yang sudah jelas dia pakai hartanya sendiri ketika membayar fidyah, hartanya dia sendiri, karena dia masih hidup, masih punya harta. Misalkan kalau memang nggak punya harta, itu lain lagi. Jadi anaknya atau lain-lainnya, saudaranya itu bisa membantu. Jadi dari sendiri. Taib, Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, selanjutnya, apakah mengqadha puasa bagi orang yang murtad berlaku sampai ia masuk Islam kembali? Bagaimana kalau ia masuk Islam kembalinya dalam jangka waktu yang lama? Iya, tetap dia mengqadha hari yang dia itu batalnya, itu harus dia mengqadha ketika itu. Jadi kalau kita lihat dari yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah, yang diqadha hari yang dia itu murtad, itu dia. Misalkan ya, di tahun 2024 ini dia itu berpuasa lalu murtad di tengah-tengahnya. Cuman ketika itu dia itu masuk Islamnya tahun 2030. Itu yang karena nggak mungkin dia itu puasa di tahun 2005-nya, mengqadha 2026, 2000, itu sangat berat sekali, dan itu tidak sesuai dengan maqasid syariah yang ada dalam syariat. Makanya hendaklah dia mengqadha di hari yang dia murtadnya aja, yang mana disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Wallahu a'lam. Ustaz, Afwan Ustaz, izin bertanya, jika membayar fidyah diwujudkan dalam bentuk beras dan uang, misal dihitung satu hari beras 1 liter untuk lauknya 10.000, apakah dibolehkan? Jazakallah khairan. Kalau kita lihat dari dua cara itu, mungkin ada sebagian para ulama, namun pakailah dua cara yang sudah ada pendapat yang sudah lumayan kuat. Dan lebih utama lagi, mengutamakan perilaku sahabat Anas bin Malik, yang mana bikin makanan yang banyak, diundang orang miskin untuk memakannya. Namun kalau seperti itu, insya Allah tidak mengapa, karena yang namanya memberi makan itu umum, baik itu mentah ataupun matang. Intinya bisa mengenyangkan orang miskin, apalagi ditambah lauk pauk, insya Allah tidak mengapa.
Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, ini ada yang memastikan lagi Ustaz, apakah boleh bukan diri sendiri yang masak? Oh, tidak mengapa. Silakan mau pesan di restoran silakan, mau ya silakan mau bikin apa beli di online silakan, tidak mengapa. Baik Ustaz. Ini ada pertanyaan penting. Izin bertanya Ustaz, bagaimana di tengah-tengah puasa muncul niat untuk membatalkan puasa dikarenakan uzur seperti sakit dan merasa tidak sanggup melanjutkan puasa. Tetapi tiba-tiba dia pun membatalkan niatnya tersebut dan masih ingin berusaha bertahan hingga berbuka. Apakah puasanya terhitung batal karena telah ada niat ingin membatalkan puasa ataukah puasanya tetap terhitung sah? Fadhol, Ustaz. Kalau kita lihat, maka puasa yang hari itu dia niat tidak puasa itu niat berbuka, maka puasanya tidak sah. Sebagaimana kita karena sudah diputus, ya kan? Sudah diputus puasanya di hari itu, maka seluruh hari itu hilang. Sebagaimana kalau ada anak kecil ya, puasa dari subuh sampai zuhur, makan dia. Ketika zuhur setengah jam lagi niat puasa lagi. Itu dia itu puasa untuk latihan. Kalau untuk puasa yang secara sebenar-benarnya, apalagi untuk yang sudah balik, yang sudah mukallaf, itu harus puasanya sungguh-sungguh dengan niat yang sempurna dari awal dan akhir. Kalau ada putus, sudah otomatis harus diqadha di hari yang lain. Wallahu a'lam. Selanjutnya Ustaz, Afwan Ustaz, jika seorang berpuasa tapi tidak sholat, ini maksudnya sholat 5 waktu, apakah puasanya sah atau tidak? Barakallahu fikum. Kalau kita lihat dari segi puasanya sah, cuman pahalanya wallahu a'lam. Yang namanya sholat adalah imaduddin, yaitu tiangnya agama. Ketika tiangnya runtuh, maka seluruhnya runtuh, termasuk pahala puasa mereka yang tidak sholat. Kalau dilihat dari puasa, sah-sah saja. Namun dari segi pahala, wallahu a'lam itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Sudah jam 10.30, tapi mungkin kita tambah satu soal lagi Ustaz. Oh ya, silakan yang terakhir ini ya, Ya, karena mau di soal buat kuisnya. baik Ustaz. Eh, Afwan Ustaz, apakah puasa batal jika keluar cairan madi sedang dalam keadaan puasa? Itu enggak, kalau madi enggak membatalkan puasa. Yang membatalkan adalah air mani. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan. Ya, tentunya masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang belum bisa dijawab karena sekali lagi kita terikat oleh waktu. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz atas ilmu yang telah di-share kepada seluruh peserta. Semoga bermanfaat, diniatkan untuk diamalkan dan didakwahkan kepada kerabat, keluarga, dan teman-teman yang lainnya. Selanjutnya, di Barnawi, Ustadz. Silakan untuk soalnya bisa kayaknya Umahat mau sibuk menjawab soal. Silakan untuk di-share soalnya. Silakan sudah di-share itu soalnya. Ma'akunna taufiq wan najah wal fauz. Ugulik Zoom, Ustadz. Ah, Ana astadin wala kif. Khalas insyaallah yakfi. Saya tutup langsung. Insyaallah silakan tutup. Sudah Baik, selesai. Taib, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara kita dan silahkan soal-soal webinar fikih puasa wanita muslimah telah di-share di kolom Zoom. Eh, Kami sebagai host dan moderator mohon undur diri, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.